Itu kata. Oke. Absen dulu ya. Hadir. Belum dipanggil, udah hadir. Ya. Grade 6. Dario. Oh ya Dario. Absen satu. Deo. Masih di luar, kayaknya belum masuk. Boleh miss dia. Tadi waktu sama Miss Dia ada Deo nggak? Ada terus disuruh keluar. Suruh keluar, suruh ngerjain baru mulai masuk Kak. Oh, dia nggak ngerjain tugas dari Miss Dia. Iya, alasannya ngerjain robotik. Padahal robotik belum Dia ditentukan. belum ngomong alasannya, dia ngomong nggak tahu. Enggak tahu. Ini Rachel. Aku robotik dan ngerjainnya lupa kusir gila. Enzo. Hadir, Miss. Fiorenzia. Hadir. Geoffrey. Hadir. Jeffrey. Hadir. Jeremy. Hadir, Miss. Jonathan. Hadir. Lionel. Hadir, Miss. Marco. Marco. Marco mana ya? Nggak ada. Kayaknya izin. Oh tadi juga nggak ada ya? Oh, dari awal enggak ada. Izin ke Surabaya kan sampai minggu depan. Oh iya. Sampai Senin. Milinka. Hadir. Nathan. Hadir, Miss. Okay. Nicholas. Hadir. Rafaela. Hadir, Miss. Isel. Hadir, Miss. Joshua. Hadir, Miss. Okay. Ini apa udah dikirim toh handout? Udah. Last week. Belum ngeprint kayaknya. Oke. Siapa yang masih ingat parts of our nervous system and their function? How many main parts? Ada berapa bagian utama? 3. Apa aja? Apa aja? Miss mau ngambil Sumsum tulang belakang. Oke. Sumsum tulang belakang, spinal cord. Terus ada spinal Miss cord. izin bentar ya. Oke, yang izin mau ambil buku. Kalian ambil buku dulu kalau belum ada buku. out lebih tepatnya. Iya, handout. Iya, handout. Sudah semua? Belum ada. Loh, siapa yang belum ada? Jeffrey. Aku belum ngeprint, aku lupa. Miss. Loh, ini minggu lalu loh. Dari minggu Iya. lalu loh. Ya udah, lihat di ini aja, di apa namanya? Yang Di ini, screen Miss. kalian. Kenapa? Yang ini. Wait. Iya, benar itu. Oke. Main parts-nya sistem saraf kita ada apa aja? Bagian utamanya. Ada spinal cord, terus Brain. saraf, terus ada apa lagi? Brain, otak. Oke. Terus the function of spinal cord, fungsinya apa? Sumsum tulang belakang itu di sistem saraf kita.
Bawa pesan Mm-mm. ke otak dan dari otak. Untuk membawa pesan dari otak dan ke otak. Lalu fungsi dari sarafnya kita, fungsinya untuk apa? Menerima dan mengantarkan pesan ke sumsum. Dari sumsum tulang belakang. Lalu, the function of the brain. Fungsi otak kita untuk apa? Untuk mendapatkan dan memberi pesan kepada tulang belakang. Untuk mengirim dan menerima pesan melalui sumsum tulang belakang. Selain itu juga untuk mengontrol seluruh fungsi atau seluruh kerja dari tubuh kita. Jadi kerjanya tubuh kita itu dikontrol oleh otak kita. Lalu ada yang masih ingat how do message travel in our nervous system? Nah, pesan kita itu berjalannya itu gimana di sistem saraf kita, yang masih ingat? Pesan itu bekerja gimana di sistem saraf kita? Gimana? Lupa yang pertamanya. Nih. Oh iya. Nah, pesan di tubuh kita itu bekerjanya ini dari sensory nerve sama motor nerve. Dari saraf sensorik dan saraf motorik. Nah, gimana cara kerjanya? Ada yang masih ingat? Dari step 1, dari stimulus ke respon. Ada yang bisa jelaskan lagi? Minggu lalu kan sudah jelasin. Barangkali ada yang bisa mereview. Dario? Serius? Gak bisa. Tio? Oke, Ashley, Yulinka. Ada yang masih ingat nggak? Apa, Miss? Itu kan Gimana? Wait. Oke, connection-nya unstable. Sorry. Ya udah. Kok nge-lag, Miss tadi? Koneksinya terputus kayaknya. Terus kelempar keluar. Siapa tadi yang bisa jawab? Lin tadi. Ayo, gimana? Itu yang orang pertama itu kan mengetuk kakinya orang kedua itu kan. Nah, itu terus yang dari kakinya itu naik ke atas, terus turun lagi ke yang kakinya yang diketuk itu. Oh iya, benar. Jadi, tapi gimana stimulusnya? Terus habis itu saraf sensoriknya bekerjanya di mana? Terus sarafnya pesannya dikirim lewat sumsum tulang belakang terus ke otak. Otaknya ngirim pesan lagi ke sumsum terus ke kaki syaraf tadi. Terus ke kakinya yang diketuk. Jadi dari ini pertama kan kasih stimulus diketuk kakinya. Nah, stimulusnya pergi ke sumsum tulang belakang sama ke otak. Nah, perginya melalui apa? Melalui saraf sensorik. Nah, jadi perginya itu melalui saraf sensorik, lewatin sumsum sampai ke otak. Nah, di otak kan udah dapat pesan. Nah, pesan yang di otak ini dikembalikan. Nah, dikembalikan ke sumsum tulang belakang sampai ke kaki. Nah, dibawa apa? Dibawa saraf motorik. Nah, saraf motorik fungsinya apa? Untuk merespon. Yang buat menggerakkan tubuh itu. Untuk menggerakkan biar otot di kaki. Ini kan lutut yang diketuk. Biar otot yang di lutut itu bekerja. Nah, ini jadinya dia bisa. Oh, sensori itu yang buat ngerasain kayak misalnya sakit atau enggak, terkejut atau enggak itu tuh.
Sensori itu untuk mengirim ini, waktu dia ngirim. Jadi waktu dipukul, sensorinya bekerja, ngirim pesan ke otak. Ngirim pesan ke otak. Nah, waktu ngirim pesan ke otak kan melalui spinal cord, melalui ini, sumsum tulang belakang. Dari sumsum tulang belakang ke otak, baru ke otak. Nah, itu dibawa sama saraf sensorik. Terus otak ngirim saraf yang motorik itu. Waktu sampai di otak, kan dapat pesan itu otaknya. Dipukul, dapat pesan. Nah, dapat pesan itu, kalau misalnya kalian dipukul kan ada respon. Nah, respon kalian itu didapat dari saraf motorik. Jadi dari otak, terus habis itu mengirim pesan ke bawah ke sumsum tulang belakang sampai ke sini. Nah, itu kerjanya saraf motorik kalian. Saraf motoriknya akhirnya menggerakkan otot kalian. Biar apa? Biar bereaksi. Biar bereaksi, biar merespon. Nah, kalau kalian merespon di sini itu apa ini? Responnya to jack the knee. Berarti dia menyentak lututnya. Responnya. Itu. Nah, itu kerjanya saraf motorik. Bisa bedain kerjanya saraf sensorik sama saraf motorik? Bisa. Yang sensori untuk yang ngirim pesan itu toh katanya tadi. Kalau yang motorik buat yang geraknya yang buat Iya, benar Dario. Motorik itu buat merangsang ini, menggerakkan otot kita. Biar kalau misalnya dapat stimulus, ada rangsang, ada ininya, ada tim responnya. Nah, itu kerja dari motorik. Sedangkan sensori itu membantu mengirim pesannya dari stimulus ke otak. Kalau misalkan saraf sensoriknya rusak itu apa kita tetap masih bisa ngerasain sakit atau dipukul di badan? Enggak bisa, soalnya kan pesannya nggak terkirim sampai ke otak. Ya mantap, tapi sudah dirusain semua, udah dipukul nggak kerasa. Loh. Mau tak kayak gitu Dario? Ya, nggak sakit. Katanya kalau semakin tua, lama-lama kan lumayan nggak bagus sensoriknya. Iya. Iya, nggak terlalu kerasa. Nah, saraf sensorik itu sama saraf motorik itu nggak cuman waktu dipukul aja, bisa juga waktu kita ngelihat. Itu juga saraf sensorik sama motorik kita juga bekerja. Melihat, kemudian merasakan, mencium, pokoknya kita kan punya 5 indera. Nah, 5 indera kita itu membutuhkan saraf sensorik dan saraf motorik kita untuk bekerja. 5 indera itu yang mana? 5 indera yang mana? Indera kalian ada 5 atau ada apa aja? Mencium, mendengar, merasakan, meraba. Lalu mendengarkan. Mendengar. Bentar Dario merasakan sama Wis jadi bingung Dario. Melihat, mencium, merasakan, mendengarkan. Terus apa ya? Meraba. Bentar, mata. Kita kan punya mata untuk melihat, terus hidung untuk mencium. Terus ini lidah kita untuk apa? Merasakan, rasa toh. Terus telinga untuk mendengar. Kulit untuk merasakan, menyentuh ya, meraba. Nah, itu 5. Ada 5. Iya, butuh itu sensor. Itu pelajaran kelas 3 1 kayaknya. Kelas 1 udah ada ya? Udah, Miss. Kelas 1 aku sudah diajari sistem pencernaan, hafalannya sampai 3 buku, Miss. 3 lembar maksudnya. 3 buku. Pusing sekali. Dapat 90 wes sama yang minta ampun, Mas. Oke, terus tadi kan kita udah belajar our nervous system. Nah, sekarang our urinary system. Urinary system itu apa? Sistem pencernaan. Kencing. Sistem kencing. Saluran kencing, sistem saluran kencing kita. Nah, our urinary system works as a filter in our body. Ini si jin pipis. Siapa? Jeffrey. Ya. Oke. Our urinary system works as a filter in our body. It removes excess fluid and other waste substance from our blood. We pass this extra fluid
out of our body as urine. Nah, jadi sistem urin kita itu bekerja seperti filter di dalam tubuh kita. Nah, sistem urin kita itu membuang excess fluid itu apa? Cairan berlebih dan juga zat sampah. Jadi tubuh kita itu ada cairan yang berlebih dan juga ada zat sampah atau zat yang tidak dibutuhkan. Nah, itu dibuang. Nah, dibuangnya di mana? Ya pada saat ini, pada saat di sistem saluran kencing kita ini nanti kita. Halo. Nah, main partnya. Siapa yang halo? Milin izin ke toilet. Oke, Milin. Nah, main parts of our urinary system ada 4. Bagian utamanya ada 4. Ada kidneys, ureter, bladder, uretra. Nah, ini apa? Ada yang tahu? Enggak. Kidney itu apa? Ginjal. Ginjal. Kita punya berapa ginjal? 2. Wah. Lalu, ini? Nggak tahu. Ureter. Ureter itu apa? Yang menyalur ini, yang kayak selang menghubungkan ini dari ginjal ke bladder. Bladder itu apa bladder? Kandung kemih. Bladder itu kandung kemih. Nah, di sini tempat nyimpen urin kalian tuh di sini. Nah, lalu ada uretra. Uretra itu saluran kencing. Saluran kencing itu beda loh ya. Jadi kalian waktu pup sama waktu pi itu beda ya salurannya. Nggak sama. Kalau kalian pup, keluarnya di mana? Melalui apa namanya? Pencernaan? Apa namanya? Ada yang masih ingat? Pencernaan. Iya, apa namanya? Kalau yang pup itu keluarnya namanya apa? Di saluran pencernaan? Anus. Nah, kalau kalian kencing, itu keluarnya bukan di anus, tapi di uretra, saluran kencing. Beda ya jadinya. Anus itu yang buat pup, kalau uretra itu buat pipis. Iya, benar. Jadi mau tanya, kalau misalkan ginjal kita cuma ada 1, itu bisa apa namanya? Ya, maksudnya bisa bekerja dengan baik gitu. Dapat Ya, enggak lah. yang enggak baik. Kenapa nggak baik? Apakah ginjal itu kalau 1 itu dapat bekerja dengan baik? Oh, gini. Kerjanya ginjal itu untuk apa? Pertama, nih, tunggu ya. Our two kidney clean our blood many times a day. Nah, jadi ginjal kita itu kerjanya itu untuk membersihkan ini darah. Jadi darah kita itu dibersihkan itu di ginjal. Nah, kalau misalnya ginjal kita tuh cuma 1, kan harusnya kan kita dikasih sama Tuhan ginjal ada 2. Misalnya tinggal 1, ya bisa bekerja, tapi kerjanya jadi nggak maksimal. Terus dia kerjanya jadi lebih kerja keras dibanding kalau ginjalnya ada 2. Pekerjanya hilang 1. Bisa kerja, cuman dia jadinya kerja keras, Dario. Soalnya kan banyak atau di berita-berita orang jual ginjal 1M, gila, tergiur. Loh, iya masih bisa hidup, tapi kan kamu jadi ginjalnya juga kerja keras. Jadi susah loh kamu. Gitu. Kalau muntah darah itu kenapa? Macam-macam, tergantung penyakitnya. Kan banyak penyakit yang bisa menyebabkan muntah darah. Kalau muntahnya Muntah fake, darah itu apa berbahaya? Berbahaya. Iya, bahaya. Coba kalau darahnya jadi saus tomat. Oke, coba Geoffrey baca bagian ginjal. Our two kidneys clean our blood many times a day. As blood passes through the kidneys, excess fluid and other substances that are not needed by the body are
This is turned into urine by the kidneys. The amount of fluid in our body is also balanced by our kidneys. Jadi ginjal kita itu membersihkan darah kita berkali-kali dalam sehari. Nah, kemudian darah kita itu emang darahnya itu tiap hari kotor toh, terus dibersihin sama ginjal. Gini loh, darah kalian itu isinya darah kalian itu ada apa aja? Kelas 5 kan udah belajar. Di darah kalian itu ada mengangkut O2, kalau darah bersih mengangkut O2, kemudian makanan yang kalian cerna dan air. Nah, sedangkan ada juga darah kotor. Itu isinya itu karbon dioksida, CO2. Terus habis itu juga ada zat-zat sisa. Nah, dibersihkannya di mana? Di ginjal. Nah, kalau orang yang sakit gagal ginjal nih misalnya, nah itu ginjalnya kan nggak bisa bekerja dengan baik. Dia nggak bisa nyuci darahnya. Otomatis darah yang kotor, dia tetap kotor. Berarti nah, makanya dia buat harus cuci, mereka harus cuci darah, nggak bisa langsung di ginjalnya, jadi harus pakai alat kan, harus ke rumah sakit buat cuci darah. Setiap berapa hari sekali, atau berapa minggu sekali, atau berapa bulan sekali, tergantung parahnya. Cara nyuci darah itu pakai sabun gitu kan? Bukan loh. Maksudnya nyuci darah di mana? Bukan, maksudnya kayak nyuci darah nggak pakai ginjal gimana? Aku tahu itu gimana. Dimasukin, ada alatnya, alat cuci darah. Terus nanti dikasih obat, nanti dikasih selang. Miss nggak tahu ya. Itu kayaknya di bagian dekatnya ginjal, jadi di perut. Dimasukin kayak selang gitu, dimasukin. Terus nanti disalurin pokoknya disalurin. Nanti darah kita keluar dari tubuh, masuk ke alat buat nyuci itu. Nah, di alat itu nanti dikasih obat. Ada obatnya. Nanti kalau darah udah bersih, balik lagi ke tubuh kita. Nah, tapi nggak cukup itu aja. Kalau orang sakit gagal ginjal, mereka juga harus transfusi darah. Jadi ditambahin darah dari luar juga. Nggak sakit? Kok ngilu ya rasanya? Ya sakit. Makanya kalau kita dikasih sehat itu harus bersyukur. Terus cara masukinnya selangnya kepada ginjalnya itu gimana kan? Miss juga nggak tahu ya masuknya gimana ya. Misalkan lewat dimasukin manusia alami atau dibedah gitu gimana? Aku ngilu ya. Nggak apa meskipun dibius satu ngilu nih. Miss nggak tahu ya itu lubangnya buat cuci darah itu di mana. Pokoknya itu nanti biar darahnya bisa keluar dari tubuh kita, disalurin pakai selang. Dek syaraf mungkin. Dek syaraf. Jadi darahnya hilang. Syaraf besar tuh meskipun aku enggak takut darah cuma tetap ngilu. Iya nggak takut. Tapi kalau misalnya lihat kayak gitu kan sakit. Aku lihat operasi jantungnya getar-getar kayak pucet. Dan kamu kalau jadi dokter pas itu kamu udah gemeter lari nggak jadi operasi. Takut malah yang dioperasi. Oke. Nah ini, saat darah kita itu melewati ke ginjal kita, excess fluid atau cairan berlebih dan juga zat yang tidak dibutuhkan di tubuh kita itu akan dibuang. Nah, yang dibuang itu dirubah jadi urin. Nah, zat sisa dan cairan berlebih itu tadi dibuang jadi urin. Pantesan kalau panas dalam itu biasanya dikasih minum banyak biar kencing terus. Kalau orang panas dalam itu nggak bisa pipis emang? Bisa kan? Bukan. Kan gimana? Katanya biar panasnya hilang. Iya ya, oke. Maksudnya. Nah ini, this is turned into urine by the kidney. Nah, jadi dia diubah jadi urin oleh ginjal. Nah, jumlah dari cairan berlebih di tubuh kita itu juga balance diseimbangkan oleh ginjal kita. Jadi biar kalau nggak seimbang bocor. Bukan gitu. Kalau misalnya gini, contohnya nih ya, kalau misalnya cairan berlebih
cairan ini, cairan berlebih yang dimaksud tuh ini ya, zat-zat sisa. Jadi kayak cairan ini loh, yang nggak dibutuhkan di tubuh kita. Nah, kalau misalnya nggak bisa dikeluarkan, mengendap, jadinya apa? Jadinya penyakit. Makanya harus dikeluarkan. Lalu yang kedua, ureter. Coba Dario, baca yang B. Ureters. These tubes transport urine down the kidneys to the bladder. To the bladder. Nah, ureters fungsinya apa? Untuk ini, membawa, transport urin dari ginjal dibawa ke bawah. Ke apa ini? Bladder itu apa? Tadi Miss bilang kandung kemih. Ditampung. Jadi ini yang kayak selang ini loh, yang kayak selang ini namanya ureter. Warna putih. Dibawa ke kandung kemih. Kandung kemih itu apa? Nih, kandung kemih. Oh. Tempat penyimpanan apa namanya urin kita. Urin itu apa toh? Bisa aku bingung. Ayo, ada yang bisa kasih tahu Dario urin itu apa? Deo itu ngerti. Iya. Apa? Ayo, urin. Masa nggak tahu loh Dario? DOB toh. Pipis. Nah, itu loh. Pipis. Urin tuh pipis. Nah, cairan yang nggak kita butuhkan itu jadi pipis. PEE itu loh. Namanya urin. Nah, terus bladder. Niko, coba baca yang C. C. Bladder. This organ stores urine. When the bladder is full, our brain will send a message for us. Go to the toilet to pass out the urine or piss. Nah, jadi waktu udah sampai ke bladder, waktu udah sampai ke kandung kemih, ini kan dia menyimpan urin di sini, kandung kemih. Saat kandung kemihnya itu udah penuh, bladdernya udah full, otak kita itu akan mengirim pesan pada kita untuk pergi ke toilet. Pipis. Buat pi. Uretra itu apa? Uretra, Iya. saluran kencing. Oh. Kalian kalau misalnya nggak tahu artinya bisa ditulis di itu ya, handout kalian. Kalau misalkan artinya ureters itu apa? Ureters itu apa loh? Apa? Ureters. Ya, uretra. Ureter. Uretra. Nah, ureter ya, ureter. Bahasa Indonesianya ureter. Iya dah. Ureter. Ureter ya, ureter ya. Wes. Yang kidneysnya kok kayak manggis, wes. Ini kan kok dibelah tuh. Bagian dalamnya kayak gini. Kayak manggis. Hah? Iya, loh, kayak manggis. Kayak buah manggis apa? dari mana? Nah, terus kayak buah apa? Mirip kayak gini. Oke, uretra. Uretra ini ya. Urin flow from the bladder through the urethra and out of the body. Nah, urin mengalir dari bladder, dari kandung kemih, kemudian melalui melalui ini uretra keluar dari tubuh kita. Jadi keluarnya itu dari uretra. Uretra itu kayak jalan keluarnya urin. Nih, dari uretra. Jadi jalan keluarnya urin itu uretra. Nah, gitu ya. Jadi tahu ya. Urin tuh keluarnya gimana? Proses keluarnya urin itu kayak gimana? Berarti Tuhan hebat ya bisa membuat kayak gini. Ya, hebat. Cuma kalau misalkan ya, orang itu misalkan tersesat udah kehabisan air banget. Sampai biasanya minum air itunya. Nah, gimana? Kehabisan? Bisa naik terus minum pipisnya sendiri itu loh. Minum pipisnya sendiri itu sebenarnya baik atau enggak? Udah terpaksa banget. Kayaknya enggak. Ya enggak baik. Itu kan yang dikeluarkan itu kan zat sisa, kotoran. Itu kotoran. Terus kamu minum lagi. Kira-kira baik enggak buat tubuhmu? Enggak tahu, tapi kok orang
Terus berarti itu kotor, usah dibahas. udah keluar terus diminum lagi terus masuk lagi gitu. Iya, tapi emang ada ya. Miss baru tahu loh. Itu ada loh Miss di film-film. Urin itu kan zat sisa yang dikeluarkan, zat sisa dari tubuh kita itu udah nggak dibutuhkan buat tubuh kita. Terus dimasukin lagi, itu ada kuman loh, terus habis itu ada pokoknya itu isinya kotoran. Zat sisa dari tubuh kita. Tapi berupa cairan. Kayak limbah ya? Kenapa? Kayak limbah. Oke, Niko mau tanya, Miss. Kenapa, Niko? Kenapa ada terapi urin? Kenapa? Terapi urin. Terapi urin. Urin. Kenapa kok ada terapi urin katanya Nicholas? Terapi urin kayak gimana, Niko? Ya, terapi urin. Nggak pernah dengar? Nggak pernah. Gimana? Minum urin sendiri. Oh iya? Miss nggak pernah dengar sih. What? Just search di Google, orang minum air kencing sendiri dan terus kan ada itunya atau apa-apa. Oh, Miss belum pernah dengar terapi urin. Mungkin di sini ada yang pernah, yang udah tahu itu fungsinya buat apa? Nggak tahu. Ada Miss, terapi urin dilakukan dengan cara meminum atau mengoleksi kulit dengan urin sendiri. Konon urin yang dikonsumsi atau dioleskan ke bagian tubuh tertentu berguna untuk melindungi kulit, membasmi kuman, dan untuk memutihkan gigi. Emang itu sudah terbukti? Maksudnya udah dilakukan? Tahu, aku search Google toh. Sudah dilakukan penelitian kalau itu efektif buat tubuh kita? Kan harusnya urin, tapi nggak tahu juga sih. Urin kan udah dibuang dari tubuh kita kok. Diminum. Siapa tahu dicerna. Miss, ini pertanyaannya ini sedikit masuk akal. Nah, kita ini kenapa ya? Kalau misalkan kita ini habis buang air kecil kan misalkan, terus kita buang air besar. Kenapa kayak kita ini waktu buang air besar itu ada air kencing yang keluar lagi? Padahal iya, benar. Itu kenapa? Ya, itu ada sisanya. Nah, maksudnya udah dipol-polin sampai misalkan seharian belum kencing ya misalkan. Kita udah kencing sampai misalkan semenit, 2 menit, 5 menit gitu ya misalkan. Keluar, sampai bener-bener. Oh, kamu udah pipis, terus kamu pipis lagi gitu. Nah, terus kita habis pipis misalkan, oh aku mau BAB misalkan gitu ya. Habis BAB. Kalau BAB kenapa keluar air kencing lagi gitu? Mungkin karena cairan di tubuhmu kan dicerna itu terus. Jadi gini, kan kalau misalnya kandung kemih kita, bladder kita udah full urin, nah itu kan harus cepet, kan dia udah kirim rangsang ke otak buat mengeluarkan urin kita melalui uretra. Udah kirim pesan ke otak. Nah, nanti urin kita dikeluarkan lewat saluran kencing. Nah, kalau misalkan kita menahan pipis, tahan pipis itu bisa bikin penyakit. Nah, sebelum banyak penyakit sih. Nah, dulu aku pernah bisa kencing batu itu loh, bisa kencing batu. Nah, kalau kencing batu itu kan udah versi yang parah. Nah, kalau kalian misalnya masih ngempet pipis, malas ke kamar mandi padahal udah kebelet pipis, padahal udah seharusnya kalian pipis, itu bisa kalian pipis, terus habis itu nanti baru pipis, rasain pipis lagi. Iya. Tapi pipisnya yang keluar nggak banyak, terus rasain pipis lagi. Nah, itu kayak gitu. Itu sakit, ada namanya sakit apa gitu, Miss lupa. Tapi itu kadang-kadang terus sudah nggak kayak gitu. Tapi kadang itu pernah waktu itu aku nahan pipis terus aku mau pipis gak kebelet lagi, Miss. Oh, ya itu gara-gara kamu ngempet pipis itu tadi, jadi kayak gitu. Masih pipis, Miss. Aku bingungnya itu satu, kenapa ya? Kayak misalkan ya, kita misalkan ya, contohnya Dario ya misalkan habis pipis gitu, terus tiba-tiba pengen BAB, pengen buang air besar. Ya udah, waktu itu tiba-tiba kok air kencingnya kayak keluar, otomatis keluar, padahal kita nggak rasa pengen kencing. Kenapa? Kayak otomatis keluar aja gitu. Masa kamu nggak bisa nahan? Bukan maksudnya
Teh Dario itu gimana ya? Gimana saudara? Sih bingung Miss, loh. kalau nggak bisa nahan berarti ngompol. Iya, tapi kan kalian masih bisa nahan toh. Bukan, maksudnya Dario itu gini loh. Kalau wis rasa dibahas sekarang. Nah iya, memulak kok pertanyaannya Dario. Bulet aja ya. Terus Rafaela 1.6. 1.6 care for our urinary system. Urinary system. We need to take care of our Urinary system to ensure that our body can function properly. Here are some ways we can build and keep a healthy urinary system. Healthy lifestyle. This includes getting enough rest, drinking enough water, not smoking, having a balanced diet, and exercising. Good hygiene. It is also important to practice good hygiene by keeping our private parts clean to prevent bacterial infection of the urinary system. Jadi cara kita untuk menjaga take care of our urinary system itu dengan cara hidup lifestyle yang sehat. Kita harus istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang cukup, tidak merokok, kemudian punya balance diet itu pola makan yang seimbang. Lalu jangan lupa olahraga. Nah, yang terakhir kita harus keeping our private parts clean. Jadi kita harus menjaga organ privat kita tetap bersih untuk menghindari infeksi bakteri di saluran kencing kita. Jadi harus tetap bersih. Oke, nah. Jadi ternyata our digestive system, kemudian circulatory system, dan urinary system kita itu bekerja bersama-sama. Kerja sama-sama. Untuk apa? Wait. Deo, kamera coba nyalain. Nah, Deo baca ini, bagian digestive system. Yang mana, Miss? Nih, digestive system, food that we eat. Food that we eat is digested by our digestive system. The nutrients the food are absorbed into the blood vessels of our circulatory system. Jadi makanan yang kita makan itu dicerna oleh sistem pencernaan kita. Kalian udah belajar ya, makanan kita itu dicerna oleh sistem pencernaan kita. Nah, nutrients yang dari makanan itu diserap ke dalam pembuluh darah, kemudian disebarkan oleh sistem sirkulasi kita. Masih ingat nggak? Kelas berapa ya? Kelas 4 ya? Kelas 3 atau kelas 4? Kalian belajar tentang sistem pencernaan, digestive system. Nah, di sistem pencernaan kalian itu, makanan yang kalian cerna, yang udah diproses oleh lambung sama usus kecil itu diserap di pembuluh darah, kemudian diedarkan oleh sistem sirkulasi. Masih ingat atau udah lupa? Udah lupa sih. 50%. Lupa. Oke. Terus Nathan, bagian circulatory system.
Circulatory system. Our circulatory system carries the nutrients from the digested food to the different parts of our body. It also carries blood with waste substances to our kidneys and carries clean blood to the different part of our body. Thank you. Oke, jadi di sistem sirkulasi kita itu membawa nutrisi dari sistem pencernaan kita. Nah, nutrisi yang kita bawa itu apa? Ya makanan yang kita cerna tadi. Nah, itu dibawa ke seluruh tubuh. Di sistem ini, sistem sirkulasi. Nah, kemudian selain itu darah kita itu juga membawa zat-zat sisa atau zat limbah ke ginjal. Nah, dari ginjal itu tadi dibawa sama darah, kemudian dibawa ke ginjal, dibersihkan. Nah, setelah bersih, kemudian dibawa lagi ke seluruh tubuh. Jadi dibersihin dulu, kan tadi kotor. Dibawa ke ginjal, dibersihkan. Nah, setelah bersih, disebarkan lagi ke bagian-bagian tubuh kita yang lain. Terus, Jeffrey tadi udah ya? Aku. Marvelous itu siapa? Elo. Panggilannya? Oh, Elo. Oke, baca ini urinary system, bagian urinary system. Dibaca. Baca aja. Our kidneys remove two waste substance from our blood. This clean blood then enters the circulatory system again. Terus? Kali. Iya, terlempar lagi. Sorry. Sangat wow. Udah. Sampai mana tadi udah selesai ya bacanya? Sudah. Oke. Selama ini aku baca, tapi Miss sudah nge-lag duluan. Nah, jadi di urinary system itu ginjal kita itu menghilangkan atau membuang zat-zat sisa dari darah kita. Nah, this clean blood then enter di sini. Nah, darah yang sudah bersih kemudian masuk ke sistem sirkulasi kita lagi, disebarkan ke seluruh tubuh. Lalu zat-zat sisa atau zat-zat limbah yang ada tadi, yang udah difilter, itu disaring, kemudian meninggalkan tubuh kita sebagai urin melalui uretra atau saluran kencing. Oke. Udah selesai. Ada yang mau ditanya? Enggak. Tentang apa tadi kita belajar? Mulai dari sistem saraf sampai ke urinary system. Ada yang mau ditanya? Mungkin ada yang kurang jelas? Enggak. Tidak. Ini self-check-nya jadi PR kan, Miss? Oke, Miss. Dibahas besok kan? Oke, Miss. Thank you, Miss. Enggak. Miss ada PR. Oh, ini. Sekarang kalian ambil. Miss, hari ini PR-nya sebanyak. PR hari ini apa? Miss belum pernah kasih kalian PR sama sekali loh. Belum, self-check aja. Enggak loh, Miss. Ada PE. Oh, Miss, jangan PR lah, Miss. Kasihani kita, Miss. Makanya banyak lah, Miss. Makanya banyak. Jangan lah PR, Miss. Kalau Miss nggak kasih kalian tugas, terus Miss dapat nilai tugasnya dari mana ya? Dari perilaku. Ya, kita aja, Miss, tugas kelompok gitu lah, Miss. Miss. Bersama-sama, Miss. Kalau tugas kelompok terus kerjanya gimana kalian? Ya lewat kelompok. Iya, lewat kelompok, Miss. Kita bikin grup gitu. Miss. Yakin dikerjain kalau kelompok?
Jangan, Miss. Tuh, Jangan itu ada yang kelompok. ada yang bilang jangan kelompok. Asli nggak mau. Lah, Miss, jinjai lah, ayolah. Enggak usah lah, Miss, enggak usah. Ini Miss butuh tugas buat nilai kalian. Kalau nggak ada nilai tugas, terus dirapot Miss isi apa? Kerja kelompok aja, Miss. Miss isi 100 semua, Miss. Kan kalau misalnya ada nilai tugas itu Miss harus melampirkan tugas yang kalian kerjain itu harus dilampirkan. Loh, Miss, ingat kerja kelompok gitu aja loh, Miss. Dikasih misalkan tugas suruh, misalkan buat self-check ini, nanti kita kerjainnya kelompok. Eksperimen, Miss, eksperimen. Self-check itu enggak buat tugas, itu nanti buat kita kerjain bareng-bareng aja. Tugasnya beda. Tugasnya apa, Miss? Buat kelompok 4 orang atau 5 orang? Apa, Miss? Banyak sekali. Udah kelas 6 tugasnya 5 orang. Tugasnya apa, Miss? Oke, tugasnya ya. Ini mau kelompok atau sendiri-sendiri? Kelompok. Tugasnya tuh kalian Kelompok. Dengerin dulu aja, Miss. tugasnya ini gambar Lihat loh. dulu tugasnya apa. Ya, dengerin ya. Tugasnya itu kalian gambarkan dan jelaskan proses stimulus sampai ke respon. Nah, kalian cari contoh proses stimulus sampai ke respon tuh terserah kalian. Kalian mau contohnya kayak gimana? Selain yang contoh yang di handout ya, selain itu. Miss, boleh lewat Miss, Miss, contohnya itu ini Miss yang mau kelompok yang nggak mau kelompok. Bukan Milinka, itu kan apa itu? Itu prosesnya itu sistem urin kita. Terus Miss tadi nyuruh yang Mbak? Yang stimulus ke respon itu contohnya yang tadi loh. Apa lututnya diketuk. Nah, terus habis itu kan saraf sensorik bekerja. Nah itu nggak ada gambarnya loh Miss di tempatnya Milin. Oh iya, ntar Miss kirim ya gambarnya ke Miss Dia. Miss, boleh Itu aja ya. dikerjakannya itu apa boleh lewatan diketik? No, ini tuh kalian gambar. Jadi kalau gambar gimana? Di kertas HVS. Gambar. Terus apa, Miss? Gambar. Miss, bentar. Miss ketik aja ya. Bentar. Tega asli loh. Digambar gitu loh. Kerja kelompok. Kerja kelompok. Biar seru gitu. Loh, kalau kerja kelompok itu kerjanya gimana? Kerjanya ya telepon-teleponan. Nah, terus yang gambar siapa? Nanti yang gambar ya kita sendiri, tapi kasih idenya bareng. Oh, gambarnya itu kita sendiri. Biar kerja kelompoknya tunggu, diam. Biar kerja kelompoknya itu efektif, nggak cuman satu aja yang kerja, kelompoknya 2 aja ya. Oke. Satu kelompok 2, gitu. Dua, ya wes lah nggak apa-apa. Miss, minimal 3 gitu. Hah? Minimal 3 ini tugasnya gampang banget. Susah, Miss. Kalau kerjain sendiri boleh atau enggak? Harus kerja Siapa yang mau kelompok, kerjain Kak. sendiri? Wait. Siapa yang mau kerjain sendiri? Aku. Gini aja deh, kita vote ya. Siapa yang mau kerjain sendiri dan siapa yang mau kerjain sama-sama. Saya mau Nathan mau Sendiri sendiri. Ini deh di chat box siapa yang mau sendiri dan siapa yang mau kerja kelompok. Nanti yang paling banyak siapa? Nanti kita pilih. Sendiri. Ayo kalian Chat. di chat box. 3 orang, 4 orang, 5 orang. Ya, 5 orang doang gitu loh. Enggak jadi. Sendiri loh, banyak yang sendiri tuh loh. Jangan yang kelompok ikutan yang sendiri dulu, boy. Yang kelompok nanti, boy. Oke, sorry gue pencet. Yang sendiri dulu, sabar. Oke. Saya apa mana? Oh ini sendiri dulu. Ada Jeffrey, ada Theo, ada Esri, Nggak usah banyak-banyak. ada yang kelompok, ada Nicholas. Oke, yang sendiri ada 1, 2, 3, 4, Nathan 2. Ada 6. 5, 6. Kalau yang ikut berarti nunggu pemilihan vote. 6 ya. Yang sendiri 6 aja. 6 lawan. Aslinya itu ya nggak tahu Apa ya? sih. Sebenarnya tugasnya ini sebenarnya sendirian juga bisa kok. Apa loh? Tugasnya nggak susah. Udah kerjain sendiri aja ya. Ini tugasnya apa, Miss? Ya ini nih, Miss. Tugasnya Miss. apa? Iya ini bentar nih Miss tulis di whiteboard. Ya, tim kelompok nge-spam, boy. Kelompoknya nge-spam.
lupa. Enggak Miss-nya terima kalah. gambarkan. Kelihatan ya ini? Gambarkan jantung kalian. Gak gitu, gak gitu. Nah, ya ampun. Miss. Kalau Miss gambar. Berarti yang kayak gambarnya Miss yang orang satu sama orang yang kedua itu kan? Iya, kayak gitu. Nanti kalian jelasin prosesnya dari pertama Boleh stimulus ke nggak Miss respon. di bawahnya kelompok? Yang di bawahnya self check. Jadi bawahnya kelompok. Bawahnya self check. Ini kan di kertas HVS kosong. Ya. Aku nggak punya kertas HVS kosong. Kosong. Ya WSD itu deh print-printan tuh balik kan ada yang kosong. Kalian boleh Ada pakai. yang self check yang paling bawah itu loh. Itu kan gede Miss tempatnya. Oke, boleh. Terus habis itu gambarkan. Dia lagi man. Jantung klean. Bukan. Enggak gitu. Ya ampun. What? Dua-duanya atau satu aja? Dua-duanya. Miss satu aja loh. Satu aja loh. Ini kan baru mulai tugasnya. Satu. Ini pertemuan kedua satu tugasnya segini. Apa lo? Nangis aku Miss. Miss ini tugasnya 2. Kenapa? Berarti yang gambarkan dan jelaskan itu sama yang bawahnya itu ya? Nggak susah toh? Nih tugasnya Miss kasih waktu 1 minggu kok. Minggu depan. 2 minggu. Tapi kalian nggak boleh lupa. 50 minggu, Miss. Hah? Miss, maksudnya diberi keterangan itu yang kayak tadi itu toh, sistem urin kita. Miss pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia? Kalau kalian bisa bahasa Inggris nggak apa? Miss, boleh nyontoh gambarnya enggak? Boleh nyontoh gambarnya? Oh kan kalian cari ide. Contohnya apa namanya proses stimulus sampai responnya. Boleh contohnya apa stimulusnya boleh melihat, terus boleh waktu kalian makan. Bukan Miss, kalau yang ini loh, yang urin itu boleh pakai yang dek gambar handout. Boleh. Yang ini kan Miss. Kenapa? Yang ini kan yang urinary system. Wait. Iya benar Pio. Miss, oke Miss, thank you Miss. Bye, udah waktunya break soalnya. Wait, belum selesai. Miss, sudah lebih lapar loh Miss. Loh, udah lebih toh? Ya udah lebih 5 menit, kita cuma break 15 menit juga loh Miss. Oke. 15 menit baru ngambil piring sama nasi. Tapi aku kenyang, saya tadi udah makan. Gambar sistem urin kita, beri keterangan pada setiap bagian. Kemudian jelaskan. Ya udah ini aja kasihan ntar. Oke Miss. Oke, bye. Langsung matiin. Kalian udah punya nomornya Miss kan? Udah. Oke.